Ya, Shalom, selamat sore. Kita bertemu di dalam channel Gereja IHK Kota. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini adalah ibadah perdana jika IHK Kota sore jam 5 setiap minggu akan kita adakan. Untuk sementara masih online, dan saya berdoa sharing-sharing firman hamba-hamba Tuhan yang ada di channel ini terus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk saat ini Gereja IHK Kota ada 2 kali ibadah. Setiap pagi jam 10 di channel ini juga live streaming, dan setiap sore di channel ini jam 5 sore. Dan hari ini adalah ibadah perdana sore. Dan saya berdoa Anda semua yang mengikuti channel ini diberkati. Dan mohon maaf karena kita baru perdana, maka ada beberapa hal yang mungkin masih sangat sederhana, tapi pada intinya firman Tuhan itu pasti berhasil dengan apa yang Tuhan suruhkan. Nah, sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan juga hari ini kami bisa mengerti bahwa Tuhan menyertai kami, gak pernah meninggalkan kami, menolong, dan selalu ada di dalam hidup kami. Berkati dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu sekalian. Sore ini kita akan belajar dari 2 ayat dalam kitab Yesaya 43. Dalam Yesaya 43 judulnya adalah Allah satu-satunya penebus. Ya, ada perikop ini banyak sekali ayatnya, tetapi saya hanya akan sharing dari ayat 1 dan ayat 2. Dan saya akan bacakan secara perlahan firman Tuhan Yesaya 43 ayat 1 dan 2 ini. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Berbahagialah mereka yang mendengar firman dan terlebih lagi yang mengerjakannya. Nah, sore ini kita akan belajar dari 2 ayat ini yang saya beri judul. Tema saya khotbah sore ini adalah disertai oleh Tuhan, atau penyertaan Tuhan. Jadi siapa sih yang gak pengen disertai Tuhan? Siapa sih yang gak mau mengalami pertolongan dari Tuhan? Disertai orang kuat saja kita udah merasa ada sesuatu. Disertai orang berpangkat saja rasanya ada sesuatu di dalam diri kita. Disertai orang yang punya kekuatan atau ditakuti, maka kita juga akan mengalami sesuatu. Tapi sore ini saya tidak akan berbicara pangkat, kekuasaan, keuangan, semua. Yang menyertai kita bukan orang kuat, yang menyertai kita bukan orang yang punya uang, yang menyertai kita bukan orang hebat menurut dunia ini, tetapi Tuhan sendiri, Allah semesta alam, yang ada di dalam Yesus Kristus, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Bukankah ini hal yang luar biasa? Bukankah ini hal yang hebat dan dahsyat? Tuhan menyertai kita. Mari katakan sama-sama, secara Bapak Ibu, secara mengikuti channel ini, katakan sama-sama, Tuhan menyertai saya. Itu yang kita percaya, Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, firman Tuhan di ayat 1 Yesaya 43 ini dengan jelas berkata begini. Tuhan yang menciptakan kita. Bersyukurlah Anda dan saya disertai oleh yang menciptakan kita. Sebuah motor kalau rusak, sebuah kendaraan ada bagian onderdilnya yang tidak beres, maka orang yang menciptakan akan mengerti bagian mana yang rusak. Sama, kalau kita sakit, kalau kita lemah, kalau kita pergumulan, kita percaya Tuhan yang menciptakan kita tahu apa yang kita perlukan. Bersyukurlah Tuhan yang menciptakan kita itu yang menyertai kita. Yang kedua, Tuhan yang membentuk kita. Kitab Kejadian mengatakan bahwa manusia itu dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, lalu dihembusi nafas oleh Tuhan. Lalu Alkitab berkata diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bukankah itu hal yang indah? Yang menyertai kita adalah Tuhan yang membentuk Anda dan membentuk saya. Yang berikutnya adalah Tuhan menebus kita. Yang terakhir adalah Dia memanggil kita dengan kedekatan, dengan keakraban, dengan kasih, dengan nama kita. Dia tahu nama Anda, Dia tahu nama saya. Bahkan Alkitab berkata, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sore ini kita bersyukur Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, janji Tuhan dalam penyertaan itu disertai dalam apa saja. Dari ayat 2 sederhana, nanti Anda bisa baca seluruh perikop ini dan kita bisa melihat betapa indahnya Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Allah kita. Nah, bagian yang kedua dari Yesaya 43 ini, ayat yang kedua berkata begini.
Janjinya adalah waktu kita menyeberangi air, kita disertai oleh Tuhan. Air berbicara tantangan. Melalui sungai-sungai kita tidak dihanyutkan. Ini berbicara masalah-masalah hidup kita. Melalui api kita tidak dihanguskan dan kita tidak terbakar. Ini berbicara pergumulan, sakit penyakit, masalah-masalah ada dalam hidup kita. Artinya begini, Tuhan itu hadir dalam setiap keadaan kita. Tuhan itu hadir dalam masalah kita. Tuhan itu hadir dalam pergumulan kita. Tuhan itu menyertai kita walaupun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Ini seperti sebuah garansi. Kalau kita beli sebuah barang lalu kita menerima kartu garansi, ini menjadi jaminan bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti ibadah gereja jika IHK Kota sore ini, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai saya. Bukankah ini hal yang indah, hal yang hebat? Karena itu bersyukurlah kita. Karena itu bersukacitalah kita. Tuhan semesta alam yang menyertai Anda dan menyertai saya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ada poin-poin yang harus kita belajar supaya kita menyadari bahwa artinya begini. Kalau saya boleh bilang judulnya tadi ya, penyertaan Tuhan, saya bisa bilang begini, ada makna di balik penyertaan Tuhan, ada maksud, ada nilai dari penyertaan Tuhan. Poin pertama dari value, dari nilai yang saya belajar tentang penyertaan Tuhan ini adalah begini. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara, Tuhan menyertai Anda, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai kita semua dalam setiap keadaan apapun. Dalam suka, dalam duka, dalam keadaan gak enak, dalam keadaan apapun. Dan untuk saat ini dan maupun yang akan datang. Jadi Tuhan menyertai Anda, Tuhan menyertai saya dalam keadaan apapun, untuk waktu yang sekarang, bahkan untuk waktu yang akan datang. Waktu Anda sakit, Dia menyertai. Waktu Anda lemah, Dia menyertai. Waktu Anda diberkati, kalau Anda gak lupa, Anda harus sadar, Dia menyertai engkau. Bagian pertama yang kita bisa renungkan sore ini adalah Tuhan menyertai kita dalam setiap keadaan kita. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak berarti hidup tanpa masalah. Penyertaan Tuhan tidak berarti hidup tanpa tantangan. Penyertaan Tuhan tidak berarti hidup menjadi mudah. Penyertaan Tuhan justru waktu ada tantangan. Penyertaan Tuhan saat ada masalah, penyertaan Tuhan saat hidup tidak mudah, itu akan menunjukkan bahwa Dia memang Allah yang berdaulat, Dia Allah yang membentuk, Dia Allah yang menciptakan, Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang membebaskan, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memulihkan. Penyertaan Tuhan tidak berarti hidup menjadi mudah, tapi penyertaan Tuhan itu mengandung arti bahwa Tuhan akan menyatakan kedahsyatannya, Tuhan akan menyatakan kemurahannya, Tuhan akan menyatakan kehebatannya dalam pergumulan-pergumulan kita. Pelajaran yang ketiga, tadi di ayat 1 dan 2 dengan jelas mengatakan ada sungai, ada api, tidak dihanguskan, tidak dibakar, tidak hanyut, tapi disertai oleh Tuhan. Artinya apa? Kita ada masalah, kita masuk di air, kita masuk di api, kita melewati air, kita melewati api, tapi kita ada dalam pertolongan, ada dalam penyertaan, ada dalam perlindungan Tuhan. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar adalah tantangan itu bukan untuk dihindari, bukan untuk ditinggal lari, bukan untuk kita tinggalkan, tetapi tantangan itu untuk kita hadapi dan kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, hidup kita ada tantangan, hidup kita ada masalah, tetapi percayalah Tuhan menyertai Anda, Tuhan menyertai saya. Poin pertama pelajaran kita adalah Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara dalam keadaanmu, keadaan apapun. Yang kedua, disertai Tuhan tidak berarti hidup menjadi mudah, tapi disertai Tuhan itu justru kemurahan dan mujizat, berkat dan pemulihan Tuhan itu dinyatakan. Yang ketiga, tantangan hidup itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Maju terus, pantang mundur, jangan takut, jangan menyerah. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti menyertai kita. Nah, itu saja pesan sharing saya di minggu pertama bulan September. Untuk waktu-waktu ke depan, setiap hari Minggu sore jam 5 Bapak Ibu saudara akan mengikuti ibadah raya gereja GKI IHK Kota secara online seperti ini. Saya berdoa hamba-hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu saudara, baik presiden worship maupun sharing firman, selalu memberkati Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara yang rindu memberkati pelayanan kami, Anda bisa
transfer ke rekening yang ada di channel ini akan ditampilkan. Bapak Ibu saudara yang sakit, yang lemah, yang punya pergumulan, yang punya tantangan, percayalah Tuhan menyembuhkan dirimu. Terima kasih Bapak Ibu saudara sudah mengikuti ibadah Gereja GKI IHK Kota setiap minggu sore jam 5 sore. Saya Pastor David Hari. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu saudara. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau yang lemah, engkau yang sakit, yang butuh pertolongan, engkau yang tidak punya jalan keluar, engkau menghadapi pergumulan yang rasanya sulit, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, tangan-tangan yang terangkat, mereka yang mengikuti ibadah jika IHK Kota sore hari ini, mereka yang lemah, mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang butuh pertolonganmu, Tuhan tolong. Kau membuktikan Engkau Allah yang hebat, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Yang punya pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Dan sore hari ini, di dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyebut gerejanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, yang pertama, Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu saudara dalam keadaan apapun. Yang kedua, masalah bukan berarti hidup menjadi mudah, tetapi masalah itu akan menunjukkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga, masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi. Saya David Hari, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.